Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini Kamis 7 November 2024. Seperti biasa kita akan coba untuk memetakan satu hari ke depan di XAU dan beberapa pair utama lain nanti. Sebelum kita membahas lebih lanjut untuk mapping hari ini, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, klik subscribe, like, dan share videonya. Sehingga kalau ada update video baru kami, teman-teman akan menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi. Terima kasih, kita akan mereview satu hari kemarin, di mana sudah kita sampaikan di awal pada menunggu dari selesainya pemungutan suara di Amerika. Kita perkirakan jam 10 sampai sore kemarin ada pergerakan signifikan, namun di pagi sudah mulai bergerak sangat signifikan, kemudian terus diikuti di sampai sore hari bahkan malam hari. Kita perkirakan memang akan memantul berada di area ujinya ya. Saya tandai dengan warna orange di sana yang di bawah sebagai area uji bearish. Ketika nanti ternyata ditutup lebih rendah, akan berpeluang kembali bergerak turun. Sebaliknya ketika sudah di bawah, karena kemarin juga sudah sempat bergerak turun, kita perkirakan area jenuh itu yang pertama di 2701 ya. Tentunya karena ada kondisi tertentu ya, di mana ada pengaruh geopolitik yang signifikan, maka ketika area jenuh ini pun dilewati, kita menggunakan area jenuh berikutnya ya, nah ini di kisaran 26 ya, berada di kisaran 2654 ya, poin sekian. Dari mana kita dapatkan geser sebelah kiri lagi ada range yang panjang. Kemudian untuk posisi kemarin, bagaimana posisi yang sudah kita tempatkan? Kita menempatkan posisi buy itu cukup tinggi, yakni berada di 2751. Fokus kita tentu break dari area pentingnya, sehingga kita sellnya agak masuk ya, agak lebih dini, yakni di 2737.94 ya. Target kita yang paling dekat di 2729. Kemudian selanjutnya di 2721 ya, ternyata satu candle sudah membabat habis targetnya. Bahkan ketika sampai di area jenuh, ini langsung memantul sangat tinggi sekali. Ada pertanyaan kemarin, apakah hijau seperti itu mengindikasikan kekuatan bullish? Iya, tentunya kalau ini hijau signifikan sangat berpengaruh akan pergerakan bullish. Tetapi jangan lupa ini berada di area retest, berada di area koreksi. Di sana ada resisten. Di resisten tidak ditutup lebih tinggi, bisa kembali memantul lagi. Tentunya untuk memastikan ya, kita harus kembali menguji kekuatan hijau ini. Ya, setidaknya kita bisa menempatkan kembali posisi sell di 2712. Bagaimana kita cara menentukannya? Iya, kita gunakan trigger, kita gunakan petunjuk. Bisa menggunakan pending, bisa menggunakan terbentuknya candle baru, yakni di sini ya. Kalau terbentuk candle baru berada di kisaran 2699 untuk entry sell-nya. Sampai di mana? Sekali lagi kita bisa menguji sebelah kiri ada range yang panjang sekian ini. Ya, silakan temukan karena sudah dilewati range sebelumnya, maka kita bisa menggunakan yang jauh lebih panjang. Ya, dengan demikian posisi buy yang di atas skip, tidak ada yang mendekati sama sekali.
Yang ada adalah fokus ke posisi sell, kecuali berada di titik jenuh ini mungkin kita bisa menempatkan di kira-kira di sini ya, atau di sini untuk buy-nya. Kalau misalkan kita pending, kalau kita sudah menguji dengan menggunakan area jenuhnya, ya bisa saja kita menempatkan posisi buy di bawah. Tapi kita yang jelas menggunakan keseimbangan kekuatan bullish yang signifikan. Dengan target tentunya berada di area pentingnya. Ketika mendekati dan targetnya tidak cukup maka hindari. Lebih baik kita tunggu break lagi atau kembali memantul ya, kira-kira seperti itu. Di euro bagaimana? Satu hari kemarin tentu dari pagi-pagi euro ini sudah signifikan kemarin ya. Dan kita perkirakan masih akan berlanjut turun. Yang di atas kita tidak lukiskan karena masih berpeluang kembali turun dengan koreksi kecilnya. Kemudian akan dilanjutkan sampai ke bawah. Kemudian kita menempatkan posisi sell-nya di 1.08175. Kalaupun misalnya sempat bergerak naik kemudian tersentuh, maka yang kita lakukan adalah menempatkan batasan resiko dan recovery ya, dimana di angka 100 150, karena range-nya panjang kita bisa naikkan 100 hingga 150. Dengan demikian sekalipun kita recover tetap bisa menutup kerugian masih di satu candle yang cukup panjang. Mungkin tidak sampai di situ, hanya sampai di target ini sudah bisa mengcover. Setelahnya bagaimana? Setelahnya tunggu selesai candle itu terbentuk dan kita evaluasi, kita analisa ulang. Kalau momentumnya masih kuat, tidak ada tanda-tanda pembalikan, maka masih berpeluang akan lanjut ya. Kemudian di pound sterling euro, kemarin kita perkirakan akan memantul di kisaran di sini, Jadi supportnya yakni di kisaran 1.29359. Kemudian kita sell-nya tempatkan di 1.29209. Kemudian posisi buy-nya di 1.29610. Kebetulan sempat koreksi naik dan sampai di target ya, kecil. Kalaupun misalnya sekali lagi sama ya, buy-nya mungkin belum sempat diambil. Kemudian yang kita lakukan adalah menentukan di mana batasan resiko dan menempatkan recovery ya. 100 sampai 150 kita bisa menempatkan area recovery-nya sampai berapa? Sampai menutup kerugian. Seterusnya kita melihat dari sisi support ya, support di sana ya. Perhatikan support, di support banyak rejeksi, kita bisa manfaatkan untuk pantulannya ya, Yang jelas terkonfirmasi, kita bisa menggunakan konfirmasi yang hijau di sini untuk menempatkan peluang buy lagi atau kita bahkan bisa menempatkan area ini, target ini untuk menempatkan posisi buy dengan pending order. Dasar yang kita gunakan adalah di merah, kemudian ini sudah ditutup lebih tinggi, bahkan sudah signifikan. Oke, itu yang bisa kita evaluasi untuk kemarin. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan peluang-peluang terbaiknya. Hari ini kita akan mulai lagi di XAU, melihat satu hari ke depan kira-kira masihkah kekuatan bullish atau bearish yang akan mendominasi. Yang jelas satu hari kemarin didominasi oleh bearish yang masih belum ada tanda-tanda pembalikan. Satu hari kemarin tanda-tanda momentum bearish. Namun demikian ini pun tidak serta-merta akan secara langsung mempengaruhi dan akan terus berlanjut ya. Belum tentu karena ini masih jauh, hanya koreksi kecil saja. Kemudian kita coba lihat di time frame H4. Di H4 kalau kita amati terakhir merah tebal, kemudian mulai ada hijau, mulai ada merah lagi, sekalipun saat ini masih belum selesai ya, saat ini masih berjalan. Maka
Kalau kita tarik dari yang terdekat di sana, saat ini sudah cukup ya memberikan petunjuk kekuatan bearish lagi ya. Oke, karena sudah terbentuk level psikologisnya untuk hari ini, kita akan tempatkan nanti di bawahnya ya. Kita akan tempatkan berada di bawah level psikologis hari ini, yakni di 2642. Kemudian jaraknya kita gunakan jangan terlalu jauh, mengingat range yang kemarin panjang sehingga kelihatan pendek, sudah cukup panjang untuk jaraknya ya. Oke, ini terlalu jauh. Ya, dengan pertimbangan tentunya range yang kemarin cukup panjang, kita akan menempatkan kembali untuk sell-nya berada di 2648. 2648.70 ini untuk sell-nya. Untuk target yang terdekat masih hangat situasinya, kita cukup menggunakan 700 sampai 800 di targetnya. Oke, tentu berbeda karena pengaruh kekuatan news ya, pengaruh dinamika politik yang di Amerika berkaitan dengan pilpresnya. Oke, kita tempatkan untuk targetnya di 2640. Di 2640.97. Kemudian kita akan kembali menempatkan target selanjutnya ya. Kalaupun ternyata target ini sudah dilewati dengan baik, apakah kita akan menempatkan posisi kembali ya, tergantung style kita, tergantung kemampuan kita untuk membaca lagi dan komitmen kita ya. Kita tidak pernah tahu panjangnya sampai di mana. Yang jelas ketika entry maka pastikan ada trigger yang kita gunakan, ada petunjuk yang menjadi dasar kita menempatkan posisi di sana. Kemudian kita sudah siap dengan antisipasi ya, untuk mengcover kalau nanti salah. Target berikutnya di 2632.07, ini target berikutnya. Oke, kemudian yang di atas kita akan juga buat satu simulasi karena sempat sedikit datar ya, sempat datar di sana. Kemudian kembali bergerak merah. Nah, untuk menguji kekuatan bullish tentunya kita akan uji breaknya ya. Nah, karena jarak terlalu jauh dengan runningnya, maka kita bisa manfaatkan untuk posisi buy itu di kita manfaatkan posisi buy di 2661. 2661.92 dengan target yang terdekat cukup masih berada di wilayah orange ya, masih berada di wilayah orange, sudah lebih dari cukup untuk kita targetkan. Dan selanjutnya kita targetkan di 2679 ya, kita turunkan sedikit. Ini target yang pertama di 2661 sudah ya, 2670 untuk targetnya poin 30. Dan target berikutnya di 2679 2679.42. Hari ini kira-kira sampai di mana pergerakan naik dan turunnya? Oke, kalau saya bisa simulasikan kira-kira akan seperti ini.
Sementara ketika dia menembus area koreksi kecilnya, kita akan perkirakan dia akan bergerak naik, kemudian sedikit terkoreksi, dan akhirnya naik lagi kalau dia tidak bisa ditutup lebih rendah. Sehingga simulasinya seperti ini. Untuk daily range kita menggunakan yang mana? Daily range-nya tidak bisa kita gunakan yang 1 hari kemarin karena kondisional, sangat jarang sekali pergerakan normal begitu. Kita ambil yang agak pendek tapi juga masih panjang dibanding dengan beberapa hari terakhir. Bergerak naik kita perkirakan bisa sampai di 2701 lagi, dan kalau bergerak turun kita akan perkirakan nanti sampai di sampai di support berikutnya ya, di support lagi Oktober di tanggal 9. Kita tandai untuk yang di atas untuk area jenuh beli 2701, kemudian area jenuh jualnya di 2605. 2605 ya, silakan nanti disesuaikan. Mumpung masih pagi, pergerakan masih cukup lambat, masih terlalu banyak peluang yang bisa kita dapatkan nantinya. Jangan lupa di kondisi-kondisi yang masih berkembang ini, selalu perhatikan dari petunjuk candle yang terbaru, selalu perhatikan dari resiko yang sudah kita siapkan, dan jangan lupa jaga ketahanan kita selalu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.